di channel aku tentunya. Oke, jadi guys, di sini aku bakal ceritain gimana. Oh, guys, lupa maksudnya. Jadi balik lagi ya. Di sini aku bakal ceritain kenapa aku bisa masuk di kebidanan gitu, ngambil jurusan kebidanan. Nah, jadi nanti tuh aku bakal jelasin perkenalan diri aku tentunya ya, perkenalan diri dulu. Terus kenapa aku pengen jadi seorang profesi bidan gitu, menjadi seorang bidan. Terus nanti aku juga bakal ungkapin apa sih sebenarnya daya tarik bidan menurut aku gitu. Terus harapan dan cita-cita aku tentunya untuk kedepannya kalau aku nantinya udah jadi seorang bidan. Tapi nanti bahasanya agak guys. Ini kan video ini buat tugas, sebenarnya video ini bukan buat vlog biasa gitu kan, tapi ini tuh buat tugas. Ada mata kuliah konsep kebidanan namanya. Dosennya itu namanya Ibu Siti Rafika Putri. Beliau juga seorang bidan ya, buka praktek dan juga menjadi dosen untuk mahasiswa di kebidanan Aliklas gitu. Oke, langsung aja. Selamat menonton. Oke, mungkin kita mulai dari perkenalan diri saya dulu kali ya. Sebenarnya nama panjang saya itu Raden Ajeng Sri Agustin Suhardi. Seringnya dipanggil Ajeng. Cuman ya kadang ada aja orang kayak manggil Raden. Tapi itu tuh orang-orang baru yang baru kenal atau baru ketemu, itu ada aja yang manggil Raden gitu. Ya walaupun sebenarnya aku gak ngerti ya kenapa pada manggil Raden. Sedangkan Raden tuh kan kayak semacam nama turun menurun gitu ya, nama keturunan gitu. Tapi yang gak ngerti. Tapi yang gak ngerti juga saya gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Saya tahun ini baru mulai perkuliahan. Jadi saya tahun ini lulus, baru wisuda, baru keluar dan langsung masuk ke kampus. Saya ngambil akademi kebidanan. Nah, saya ya jelas saya masih tingkat 1 karena masih mahasiswa baru. Saya masuk di kampus sebenarnya bisa dibilang tetanggaan ya, karena saya pun SMK-nya di bawah yayasan yang sama gitu loh. Iya, saya dulu SMK Kesehatan Aliklas. Sekarang saya masuk di Akademi Kebidanan Aliklas. Sebenarnya ya tetanggaan gitu. Jadi video ini saya buat karena ada tugas mata kuliah konsep kebidanan yang mana dosennya itu Ibu Siti Rafika Putri. Beliau juga seorang bidan ya, membuka praktek dan juga menjadi dosen di kampus Aliklas juga gitu. Jadi gini, kenapa saya bisa memilih untuk masuk ke akademi kebidanan gitu. Jadi saya itu emang mulai dari keluar sekolah SMP, saya itu udah kayak bercita-cita menjadi bidan. Makanya saya masuk di SMK Kesehatan. Nah gitu. Jadi ya cita-cita saya tuh udah pengen jadi bidan gitu loh, dari lulus SMP sampai akhirnya saya masuk. Pasti dari kalian juga banyak yang bertanya-tanya kenapa saya bisa ngambil kebidanan gitu ya, kenapa, kan banyak yang lain gitu. Cuman ya itu balik lagi, saya dari dulu udah pengennya jadi bidan. Yang selama ini saya lihat dari bidan itu profesional, keibuan,
dan kerjanya juga cepat gitu, handal. Ya menurut saya pun buat menjadi seorang bidan itu sulit, menurut saya sulit, karena mau menjadi profesi apapun, baik itu bidan, dokter, perawat, TNI, kepolisian, itu juga sama-sama sulit. Tapi tanamkan di diri kita niat dan keikhlasan, dibarengi dengan usaha dan doa. Itu bakal jadi motivasi tersendiri loh gitu. Ya daya tarik tersendiri buat bidan juga buat saya itu kayak seorang bidan bisa membantu seseorang yang sakit, yang hamil, melahirkan. Itu udah suatu menurut saya hal yang luar biasa gitu ya. Gak semua orang bisa membantu melahirkan, gak semua orang bisa merawat orang sakit yang emang bener-bener sakit gitu. Itu gak semua orang gitu. Oke, jadi di sini saya mau berbicara dulu sedikit ya tentang pengalaman saya. Saya itu kan SMK-nya di SMK Kesehatan Al-Ikhlas. Kompetensinya asisten keperawatan. Nah, jadi saya itu udah terjun ke lapangan, maksudnya udah ke rumah sakit. Ya pokoknya saya udah beberapa kali masuk ke rumah sakit PKL di sana. Tapi karena kita masuknya kompetensi asisten keperawatan, jadi kebanyakan dari kita itu ditempatin di ruang perawat gitu. Kayak misalkan di IGD biasa, bukan IGD Ponek ya, IGD biasa. Tapi waktu itu saya tuh masih ingat saya waktu itu di RSUD Lewiliang kan. Saya PKL, iya, terus PKL seperti biasa membantu kakak-kakak perawat. Saya juga mengerjakan laporan waktu itu ya. Ya, terus saya di minggu ketiga kalau nggak salah, saya ditempatin di ruang bidan. Itu ruang sebelum dan sesudah bersalin, ibu dan anak yang sudah melahirkan gitu. Jadi ditempatinnya di situ. Nah, di situ saya dulu ya sempat mikir gini, bidan kok mukanya jutek ya, kok gini ya, gitu ya. Sayanya juga jadi agak was-was ya. Tapi begitu, saya memberanikan diri lah, nanya ke kakak bidannya, "Kak, boleh tahu nggak sih kok jadi kakak-kakak bidan itu kayak nggak pernah ada di satu tempat yang sama gitu, nanti tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nggak ada gitu." Terus kakak bidannya jawab, "Iya dek, soalnya pekerjaan kita itu banyak, berat, dan harus cepat." Mereka jawab begitu. Di situ aku jadi kayak mikir, oh ternyata ya, maksudnya semua profesi juga pekerjaannya ya yang sulit ya sulit gitu. Cuma ini agak ada membedakan antara misalkan perawat dan bidan gitu kan. Saya udah terjun nih ke lapangan, jadi ada perbedaan antara perawat dan bidan. Nah, di situ sebenarnya saya itu dulu pas masuk ke SMK Kesehatan Al-Ikhlas, saya itu kayak mikir, ke perawat aja deh. Saya tuh emang gak ngerti ya kenapa, karena mungkin udah kebiasaan gitu ya. PKL juga udah sering banget gitu kan, udah 3 kali PKL. Jadi keseringan gitu ngebantuin kakak perawatnya gitu kan. Sampai tiba-tiba kayaknya mau ke perawat aja deh gitu.
Cuman tiba-tiba pas udah keluar dari SMK, pas udah lulus lah istilahnya, saya jadi kepikiran lagi, mikir lagi, ih serius mau perawat gitu. Tapi saya kayak nyari referensi, nyari ya lihat-lihat di YouTube seorang bidan tuh kayak gimana. Nah di situ saya udah memantapkan diri buat masuk ke kebidanan. Ya menurut saya sih daya tarik bidan itu benar-benar keluar biasanya, itu kesabarannya, keibuannya, cepat, sigap, tangkapnya gitu. Ya mungkin itu ya pengalaman pribadi saya gitu, mungkin cukup ya, karena saya udah menjelaskan gitu. Ya udah nggak bisa. Satu lagi, kalau nanti saya sudah menjadi seorang bidan beberapa tahun kemudian, saya ingin menjadi seorang bidan yang profesional, intinya yang banyak kesabarannya. Ya menjadi seorang bidan kan tanggung jawabnya besar ya. Jadi saya ingin menjadi seorang bidan yang punya rasa tanggung jawab yang tinggi, yang sigap, tangkap, dan cepat tentunya. Tapi cepat dalam artian benar ya. Dan saya ingin membantu banyak orang, terutama pada ibu hamil dan anak bayi. Saya sangat ingin membantu mereka gitu. Jadi saya akan bekerja sekuat tenaga saya. Walaupun seorang bidan pastinya waktu bersama keluarga, bersama teman, bersama sahabat, bersama pasangan itu akan sedikit. Jadi seorang bidan tuh harus bisa merelakan waktunya, waktu bersama keluarganya, tahu dengan siapanya itu, demi membantu seorang ibu dan anak. Nah seperti itu. Nah mungkin udah ya guys, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Ya aku masih belajar ya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata atau apapun itu. Udah kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.